Udin bisa tumbuh menjadi besar karena mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan termasuk salah satu ciri makhluk hidup. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Kemudian, kerjakanlah latihan di akhir video. Dan mintalah bantuan orang tua untuk mendampingi anak-anak selama melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi sebelumnya, yaitu pelajaran PPKN tentang menghargai perbedaan. Kira-kira masih ingat nggak ya? Semoga masih ingat ya anak-anak. Baik, jika anak-anak masih ingat, menghargai perbedaan termasuk pengamalan Pancasila keberapa? Iya, betul sekali. Menghargai perbedaan termasuk pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, kita harus menghormati dan menghargai makanan kesukaan teman. Kemudian, menghormati cara teman berdoa, dan lain-lain. Itulah cara kita menghargai perbedaan. Pintar sekali anak-anak, ternyata kalian masih ingat pada materi sebelumnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini ada foto Udin dari masih bayi hingga dewasa. Mengapa Udin bisa tumbuh menjadi besar? Iya benar. Udin bisa tumbuh menjadi besar karena mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan termasuk salah satu ciri makhluk hidup. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup yang ada di lingkungan, tempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu: yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Itulah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang coba anak-anak amati teks pertumbuhan dan perkembangan manusia ini. Dan dengarkanlah Ibu membaca teks tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Nah, anak-anak, dari teks tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dibacakan tadi, kira-kira teks tersebut menceritakan tentang apa ya?
Iya benar. Teks tersebut menceritakan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Sekarang coba anak-anak amati gambar Udin berikut ini. Apakah kalian dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, pada gambar pertama, Udin masih bayi dan sedang digendong ibunya. Pada gambar kedua, Udin sudah mulai bisa merangkak. Dan pada gambar ketiga, Udin belajar berjalan bersama ibunya. Nah, kira-kira perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Ya benar, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah bertambah tinggi dan bertambah berat badan Udin. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar yang kedua ini. Pada gambar ini, perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Ya benar, perubahan yang dialami Udin ketika minum menggunakan botol saat kecil dan sekarang sudah bisa minum menggunakan gelas dan makan sendiri menggunakan sendok dan garpu. Apakah kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Ya, pasti kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin. Nah, cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan yaitu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukanlah kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Informasi yang dapat kamu tanyakan yaitu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukanlah kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Kemudian, tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Misalnya, berapa usia saya sudah tumbuh gigi? Kemudian, berapa usia saya saat sudah bisa merangkak? Kemudian, yang ketiga, berapa usia saya saat belajar berjalan? Dan yang keempat, berapa usia saya saat bisa bicara? Dan yang kelima, berapa usia saya saat bisa minum pakai botol? Nah, dari pertanyaan tadi dapat kalian tulis cerita mengenai perkembangan diri kalian. Misalnya, menurut cerita ibuku, berat badanku saat aku dilahirkan adalah 3 kg dan panjang badanku saat lahir adalah 49 cm. Selama 6 bulan, aku diberikan ASI eksklusif oleh ibuku. Lalu, saat usiaku mulai 6 bulan, ibu memberiku makanan pendamping ASI. Berat badanku selalu bertambah setiap bulan. Saat aku berusia 1 tahun, berat badanku menjadi 9 kg. Saat usiaku 8 bulan, aku mulai bisa merangkak. Aku belajar merangkak maju dengan menggerakkan lengan kanan dan kaki kiri. Kemudian lengan kiri dan kaki kanan secara bergantian. Aku bisa berjalan saat umurku 1 tahun 2 bulan. Mula-mula aku belajar duduk, lalu merangkak. Setelah itu, ibu membantu menuntunku berjalan dan akhirnya aku bisa berdiri tanpa pegangan. Kemudian perlahan-lahan berjalan sendiri. Nah, seperti itulah cara menulis cerita tentang perkembangan diri kalian dari informasi yang kamu peroleh dengan cara mewawancarai orang tua. Selanjutnya, coba perhatikan gambar ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama adalah makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua, lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, dan cumi. Yang ketiga, sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang keempat,
buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Dan yang kelima adalah susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Sedangkan vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar makanan berikut ini. Gambar yang pertama yaitu gambar buah-buahan. Nah, menurut kalian, apakah buah-buahan ini sebaiknya dimakan setiap hari? Ya benar, buah-buahan sebaiknya kita makan setiap hari karena buah-buahan mengandung banyak vitamin dan serat. Kemudian pada gambar kedua yaitu gambar permen. Menurut kalian, apakah permen ini sebaiknya dimakan setiap hari? Ya, permen sebaiknya tidak dimakan setiap hari karena permen mengandung banyak pemanis atau gula. Dan pada gambar ketiga yaitu gambar susu. Menurut kalian, apakah susu ini sebaiknya diminum setiap hari? Ya benar, susu sebaiknya diminum setiap hari karena susu mengandung kalsium yang penting untuk pertumbuhan. Selanjutnya, pada gambar keempat yaitu gambar ayam, ikan, daging, telur ayam, tahu, dan tempe. Menurut kalian, apakah makanan ini sebaiknya dimakan setiap hari? Ya benar, makanan ini sebaiknya dimakan setiap hari karena makanan ini banyak mengandung protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui bahan makanan berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita tumbuh dengan baik. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu? Jika sudah, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ya benar, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Kemudian, makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan yang menyehatkan dan bergizi yang pertama yaitu makanan pokok. Misalnya, nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua yaitu lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Dan yang ketiga yaitu sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Dan yang keempat yaitu buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Dan yang kelima adalah susu sapi dan susu kambing. Itulah kesimpulan pada materi kita hari ini. Baiklah anak-anak, materi hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa anak-anak pahami ya. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak kerjakan latihan berikut ini. Dan mintalah bantuan orang tua, kakak, atau abang di rumah jika kalian mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan latihan ini. Dan jangan lupa ucapkan tolong jika membutuhkan bantuan, dan ucapkan pula terima kasih jika kalian sudah mendapatkan bantuan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.